Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan serial Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, semenjak tahun ketiga dari kenabian, di mana saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, maka semenjak itu pula halangan demi halangan berdatangan. Bahkan banyak sahabat yang dizalimi, dianiaya, disiksa karena telah memeluk Islam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mengalami hal itu. Hingga pada tahun kelima dari kenabian, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat banyak para sahabat yang teraniaya, tersiksa, terzalimi oleh kaum kafir, maka pada saat itulah beliau memerintahkan kepada para sahabat ini untuk berhijrah. Nabi sampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya di negeri Habasyah terdapat seorang raja yang tak seorang pun dizalimi di sisinya. Pergilah ke negerinya hingga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan jalan keluar bagi kalian kaum muslimin dan penyelesaian atas apa yang menimpa kalian. Saat itu Habasyah yang sekarang kita kenal dengan nama Ethiopia dipimpin oleh seorang raja yang bernama As-Somah. Tetapi orang-orang Arab ini memanggilnya dengan panggilan An-Najasyi. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah. Jumlah mereka yang berhijrah saat itu sebanyak 18 orang dan dipimpin oleh sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un. Dan di antara mereka ada Utsman bin Affan beserta istri beliau Ruqayyah yang merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an yang merupakan sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah hijrah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan sesampainya kaum muslimin di sana, mereka langsung menghadap sang raja untuk meminta izin tinggal. Sang raja menyambut dengan ramah dan bukan hanya memberikan izin, tapi bahkan sang raja ini pun memberikan perlindungan kepada mereka. Dan setelah 3 bulan mereka menetap di sana, tersiarlah kabar bahwa penduduk Mekah telah beriman kepada Rasulullah SAW. Maka beberapa sahabat ini pun memutuskan untuk kembali ke Mekah. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dan istrinya. Tetapi ada juga beberapa sahabat yang lain yang tetap tinggal di sana karena mereka masih ragu terhadap kebenaran kabar yang tersiar itu. Dan di antara sahabat itu ada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan benar saja, sesampainya para sahabat itu di Mekah, ternyata kabar yang tersiar itu hanya hoax. Orang-orang kafir Mekah ini masih menindas kaum muslimin. Hingga akhirnya beberapa sahabat pun kembali memutuskan untuk hijrah ke Habasyah. Dan dalam hijrah yang kedua ini diikuti sekitar 80 orang sahabat. Tetapi di hijrah yang kedua kali ini, Sayyidina Utsman bin Affan dan istri beliau tidak ikut kembali ke Habasyah dan tetap tinggal di Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang kafir ini ternyata tidak membiarkan begitu saja para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke Habasyah. Hingga akhirnya mereka pun mengirim utusan ke Habasyah untuk mempengaruhi Raja Habasyah agar mengusir kaum muslimin dari negerinya. Maka diutuslah beberapa orang untuk berangkat ke sana yang dipimpin oleh Amr bin As yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Sesampainya utusan orang-orang kafir ini di Habasyah, mereka pun langsung menghadap sang raja dan memberikan sang raja berbagai macam hadiah yang mereka bawa dari Mekah. Dan setelah itu mulailah mereka menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Wahai Baginda Raja, sesungguhnya ada sekelompok orang memasuki negeri Baginda sebagai orang asing. Mereka ini telah meninggalkan agama kaum mereka, tetapi mereka juga tidak menganut agama Baginda. Malah mereka justru membawa agama yang baru yang sama sekali tidak kita ketahui. Oleh karena itu, hai Baginda, kami datang ke sini untuk menjemput mereka dan mengembalikan mereka kepada kaumnya, agar kaumnya dapat membuat perhitungan dengan mereka. Nah, sang raja ini merupakan orang yang bijak. Ia tidak mau hanya mendengar dari satu sumber saja. Maka ia pun memanggil utusan dari kaum muslimin untuk menjelaskan tentang agama mereka dan tentang ucapan orang-orang kafir itu. Maka menghadaplah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an mewakili kaum muslimin. Dan sang raja pun mempersilahkannya untuk berbicara. Maka sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawanya di hadapan sang raja. Beliau pun berkata, "Wahai Baginda Raja, kami dahulunya ini adalah kaum jahiliyah.
menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus tali silaturahmi, suka mengusik tetangga, dan yang semacamnya. Kaum yang kuat di antara kami menindas kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kami seorang rasul dari bangsa kami sendiri, dan kami ketahui jelas nasabnya, kejujurannya, amanahnya, kesucian dirinya, dan yang lainnya. Lalu ia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah, dan mencegah kami agar tidak lagi menyembah batu dan menyembah berhala yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau juga memerintahkan kepada kami untuk bicara jujur. Beliau juga memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan amanah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan menghindari pertumpahan darah. Dia juga melarang kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, bicara dusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina tanpa bukti. Dan beliau juga memerintahkan kami agar melaksanakan salat dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Maka kami pun menyambut ajakannya dan beriman kepadanya. Kami ikuti ajaran yang dibawanya. Kami pun menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Apa yang diharamkannya atas kami, kami pun mengharamkannya. Dan apa yang dihalalkan atas kami, maka kami pun menghalalkannya. Dan karena sebab itulah akhirnya kami dimusuhi oleh kaum kami. Kami dicela, kami dihina, bahkan kami disiksa serta dipaksa untuk keluar dari agama kami. Karena itulah akhirnya kami mendatangi negeri Baginda ini dengan harapan kami dapat berlindung dengan aman di sini. Sang raja pun menyimak dengan serius apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut. Lalu kemudian sang raja berkata kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, apakah ada bukti yang disampaikan olehnya merupakan sesuatu yang datang dari Allah? Maka Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun menjawab, ya. Lalu kemudian beliau membacakan beberapa ayat pertama dari surah Maryam. Dan sang raja pun terkagum-kagum mendengar penjelasan Ja'far bin Abi Thalib dan semakin kagum ketika ia mendengarkan beberapa ayat yang dibacakan. Hingga akhirnya sang raja pun berkata, apa yang kalian sampaikan dan bacakan kepada kami tidak berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Hal itu datang dari sumber yang sama. Lalu kemudian sang raja pun berkata kepada utusan orang-orang kafir itu, pergilah kalian, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Dan setelah itu pertemuan pun bubar. Tetapi utusan kaum kafir ini tidak mau menyerah. Saat itu Amr bin As pun berkata, aku akan datangi lagi sang raja esok dan aku akan sampaikan kepada sang raja bahwa agama mereka telah mengatakan sesuatu yang buruk tentang Isa bin Maryam. Karena Amr bin As ini tahu kalau Raja Najasyi ini merupakan penganut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan benar saja, keesokan harinya pun mereka kembali menghadap sang raja dan berkata, wahai baginda raja, sesungguhnya agama mereka ini telah mengatakan sesuatu yang buruk tentang Isa bin Maryam. Akhirnya sang raja pun kembali memanggil utusan kaum muslimin itu untuk menghadap dan mempertanyakan tentang Isa bin Maryam kepada mereka. Utusan kaum muslimin saat itu sempat terkejut. Tetapi akhirnya mereka pun sampaikan kepada sang raja apa adanya sebagaimana yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Wahai baginda raja, menurut pandangan agama kami, Isa bin Maryam adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Maryam binti Imran. Lalu kemudian An-Najasyi pun mengambil sepotong ranting dan berkata kepada utusan kaum muslimin, apa yang kalian sampaikan itu tidak sedikit pun melangkahi apa yang disampaikan oleh Isa bin Maryam walau hanya seukuran ranting ini, kata sang raja. Dan sang raja pun sampaikan kepada utusan kaum muslimin itu, kalian boleh tinggal di negeriku dengan aman. Siapa saja yang akan mencela kalian, maka ia akan mendapatkan sanksi dariku. Dan sang raja pun berkata kepada utusan kaum kafir itu, pergilah kalian, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian. Lalu sang raja pun berkata kepada para pengawalnya, kembalikan hadiah-hadiah yang mereka bawa, aku sama sekali tidak membutuhkannya. Kemudian sang raja pun bangkit dan membubarkan pertemuan itu. Maka gagallah rencana orang-orang kafir itu untuk membuat tipu daya, dan mereka kembali ke Mekah dengan hina. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Dan di kemudian hari, sang Raja Najasyi pun memeluk Islam. Dan saat beliau wafat dan Rasulullah SAW yang saat itu berada di Madinah pun mendengar kabar itu. Dan kemudian beliau mengabarkan kepada para sahabat bahwa Najasyi, Raja Habasyah telah wafat. Kemudian mengajak para sahabat untuk sholat gaib bagi Raja Najasyi. Dan itulah sholat gaib pertama yang dilakukan di dalam Islam. Nah ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sekelumit kisah tentang hijrah pertama kaum muslimin dalam rangka menjaga agama mereka.
Dan insya Allah serial Sirah Nabawiyah ini masih akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.